Resmond tidak akan bisa tidur nyenyak. Setelah mendapatkan restoratif justice dari Jokowi, Resmond dilaporkan oleh Yusuf Kala. Dan setelah mendapatkan atau mengantongi SP3, bertubi-tubi Resmond pun dilaporkan oleh pembeli buku Gibran Endgame. Alih-alih setelah mendapatkan SP3 dari Polda Metro Jaya, Resmond akan tidur nyenyak dan tidak akan bermasalah dengan hukum. Akan tetapi hari ini ada hal yang sangat mengejutkan. Pembeli buku Gibran Endgame merasa ditipu oleh Resmond Syadipar dan merasa dibohongi, lalu melaporkan ke Polda Metro Jaya. Tak tanggung-tanggung, pembeli buku ini ternyata sudah membeli buku hampir ratusan buku. Saya membuatkan laporan ke Polda Metro Jaya hari ini tanggal 24 April 2006. Itu langsung diterima oleh pihak Polda Metro, bagian penerimaan laporan, itu langsung dibuatkan laporan polisi. Laporannya terkait apa, Pak? Pertama, penipuan saya laporkan, gitu. Karena saya merasa ditipu setelah saya membaca isi buku ini. Hari sebelum Resmond dilaporkan, memang sudah ada firasat dan sudah ada tanda-tanda bahwa Resmond ini dipermasalahkan mengenai tentang buku Gibran Endgame yang sudah terjual. Sebut saja namanya Azamkan, pembeli buku yang merasa tertipu dan mempertanyakan pertanggungjawaban Resmond sebagai penulis buku dan penerbit buku ini. Resmond Syadipar pun tidak bisa menjawab dan gelagapan. Mon, kita nih beli buku ini juga. Berarti sekarang hasil karya Anda nggak diakui, sekarang ditarik gitu. Iya kan? Berarti kan saya beli. Berarti kan Anda berbohong. Kalau memang ini saya beli, isinya sudah saya baca. Ternyata Anda menarik. Bagaimana terus kalau ini ditarik? Berarti apa yang ada di dalam sini bukan isinya dong? Jawab dulu ini. Saya membeli. Pertanyaannya yang ditulis ini palsu nggak? Panjang tahu ada masih proses, sekarang belum sampai sana. Ya tapi salah, sudah disebar kemana-mana, dia terima duit kok. Bagaimana? Rangkaian kata-kata bohong yang disuangkan di sini jelas pidananya. Saya tambahin dikit ya. Gibran Endgame ini, di mana saya rencana membeli 200 buku sampai 300 buku, dan saya baru membayar 60 buku, sisanya belum saya selesaikan. Dalam berjalannya sering waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka saudara Resmond menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia. Sehingga saya membuatkan laporan ke Polda Metro Jaya hari ini tanggal 24 April 2006. Itu langsung diterima oleh pihak Polda Metro, bagian penerimaan laporan, itu langsung dibuatkan laporan polisi pada sore sampai malam hari ini. Laporannya terkait apa, Pak? Pertama, penipuan saya laporkan, gitu. Karena saya merasa ditipu setelah saya membaca isi buku ini, ya dengan muncul pernyataannya dia di Istana Wakil Presiden waktu itu, bahwa dia tidak mengakui dan menganulir isinya buku ini. Dan pernyataan yang lebih parahnya lagi di acara Rakyat Bersuara di News TV beberapa malam yang lalu, malam Rabu kemarin, itu bahwa dia tidak mengakui lagi isi buku ini. Sehingga kami yang telah membeli, telah membaca, sebenarnya Pak Resmond ini kami penggemar beratnya beliau, mengaguminya beliau dengan hasil penelitiannya beliau juga. Akan tetapi kenapa berubah 180 derajat dan tidak mengakui buku yang telah ditulisnya sendiri. Artinya tuntutan kepada pelapor ini apa? Tentang penipuan. Ya, tuntutannya kan udah di bukunya, itu gimana tuntutannya? Iya, saya akan menuntut, itu harus diproses sesuai hukum karena saya merasa tertipu, Bang. Itu atas buku yang telah diterbitkan oleh Bang Resmond ini. Gitu. Dalam laporan ada barang bukti yang sana? Iya, untuk sementara hanya laporan polisi dulu. Nanti akan dikembangkan oleh pihak penyidik nanti. Kita menunggu laporan berikutnya nanti. Bukti yang diserahin ke polisi apa, Pak? Satu, buku. Yang kedua, bukti pembayaran, pembelian buku. Dan ada beberapa teman-teman saksi. Gitu. Tapi kalau untuk harga buku itu belinya berapa, Bang, kemarin, Pak? Kemarin harga buku ini satunya 100.000. Saya membeli kemarin buku yang saya bayar itu 60 dari 300 buku yang saya rencana beli. Yang saya bayar baru 60, sekitar 6 juta lebih. Gitu. Ini Abang mengalami kerugian sekitar 6 juta gitu ya, Pak? Ya, kalau bilang kerugian material ya memang benar. Tapi salah satu yang membuat kerugian saya ini sangat-sangat tidak ironis bagi saya.
setelah membeli buku membacanya dengan sesama sampai tiba-tiba muncul pernyataannya Bang Resmond Sianipar di Istana Wakil Presiden bahwa buku ini dia tidak akui lagi dengan apa yang telah hasil penelitiannya dia. Itu sehingga saya inisiatif, berarti kami ini yang membeli buku, yang telah membacanya, yang menggemari dia selama ini, kami merasa dibohongi dan ditipu. Itu apalagi mengaku-ngaku sebagai lulusan terbaik Dr. S3, ternyata kami saksikan kemarin malam di acara Ajus TV. Wah, lebih fatal lagi. Itu apakah gelar doktornya tersebut itu jelas atau enggak, lulus atau tidak. Itu maka itu membuat kita yang sangat-sangat terinspirasi untuk melaporkan dia dugaan penipuan ini. Pembelian buku yang pertama itu kapan, Pak? Terus jadinya lagi kan berikutnya kapan? Iya, saya beli buku waktu itu di acara Car Free Day tanggal 20, kalau saya nggak salah ingat, waktu itu hari Minggu, sekitar tanggal 24 atau 23 Januari, acara Car Free Day di Bundaran HI. Saya sendiri juga yang memikul buku ini. Saya, Bang, sebagai mantan ketua DPRD Kabupaten Morowali, nggak pernah saya memikul buku gitu, hampir kurang lebih 1 kilo parkir mobilnya Bang Resmond itu di belakang Hotel Mandarin. Aku bantuin pikul bukunya dia lantaran saya menggemari dia tentang mengungkap kasus persoalan ini, baik dugaan jasa palsunya Pak Joko Widodo, mantan presiden kita, maupun wakil presiden hari ini Pak Gibran. Itu sehingga saya punya harapan, keinginan agar kedepannya baik dari pusat sampai ke daerah nggak ada lagi calon-calon pemimpin kita yang diduga ijazah palsu. Ya, alangkah ironisnya kalau kita punya pemimpin dari kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai ke presiden, wakil presiden dan menteri dan wakil-wakil rakyat di DPR RI punya ijazah palsu. Kemana kita punya wajah negeri ini? Itu sehingga kita harapkan persoalan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu ini harus terungkap sebagai pembelajaran bagi kita semuanya agar ke depan tidak terulang lagi. Itu harapan kita semua sebagai rakyat. Jadi kalau untuk pasal yang dikenakan pasal berapa, lalu mungkin kita ada bayarkan denda juga kan atau bagaimana, Bang? Ya, untuk pasalnya sementara yang kami laporkan 2 pasal. Pasal KUHP yang baru 492 dan pasal 486 KUHP. Dan sementara nanti kami akan kembangkan lagi pasal-pasal yang punya keterkaitan dengan hal tentang masalah ini. Gitu. Oke, masih ada lagi? Oke. Bang, boleh diizin? Ya. Ini LP. Ini agak dinaikin sedikit, Bang, artinya mohon maaf. Bisa, oh nggak bisa. Sambung. Oke, sudah? Foto dong. Tadi miring nggak? Oh, iya. Nomornya nggak kebaca. Bentar, Bang. Nomornya penting. Ayo, Bang, udah. Oke, sudah? Ya, thank you, Bang. Oke. Coba aku. Oke, cukup ya. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di minggu depan. Insya Allah beberapa hari yang akan datang. Boleh, silakan ambil nomor saya 0822 61. Ada sebuah berita yang sangat menarik, dan ini berita tentang pelaporan Resmond Sianipar oleh pembeli buku Gibran Endgame. Dan memang pantaskah Resmond Sianipar ini dilaporkan? Menurut kalian bagaimana? Tentunya kalau menurut saya pribadi juga sebagai pembeli buku pun merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Resmond Sianipar saat ini. Setelah beberapa kali kita tahu bahwa Resmond Sianipar ini mengeluarkan statement bahwa penelitiannya itu salah di buku Jokowi White Paper dan Gibran Endgame. Akan tetapi kita semua masyarakat pasti tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Resmond Sianipar. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah Resmond Sianipar pantas untuk dilaporkan? Saya pribadi benar-benar sangat kecewa juga ya, karena Resmond ini sudah menjual buku atau sudah meneliti sebuah hal atau penelitian yang tentunya dianggap oleh kita ini
yaitu benar penelitian Resmond Sianipar tersebut. Akan tapi tiba-tiba setelah menerbitkan buku dan setelah membuat sebuah karya yang tentunya kita semua ini yang mendukung Resmond dan kawan-kawan tadinya mempercayai apa yang dikatakan Resmond dan apa yang ditulis Resmond. Jadi karya Resmond Sianipar ini sudah dipercayai oleh banyak sekali kalangan masyarakat, tentunya yang salah satunya yaitu hal tentang membeli buku. Buku tersebut sudah beredar tentunya ribuan buku ya, dan ini dilaporkan ternyata oleh salah satu pembeli buku juga. Dan saya sendiri merasa kecewa. Kenapa? Karena sudah membeli buku akan tapi Resmond Sianipar mengatakan bahwa penilaiannya itu salah. Lalu tanggung jawabnya bagaimana Resmond Sianipar? Jika kita sudah mempercayai isi buku tersebut dan kita sudah capek-capek untuk membaca dan hingga kita ini untuk percaya saja sangat sulit. Akan tetapi dibangun dengan opini-opini yang tentunya Resmond Sianipar menggunakan kata-kata ilmiah. Penelitiannya selalu mengatakan ilmiah, dan dengan kata-kata tersebut tentunya kita jadi tertarik dan terbangun opininya bahwa Resmond Sianipar ini penelitiannya benar. Akan tapi tiba-tiba Resmond Sianipar mengatakan penilaiannya salah dan akan menarik isi buku tersebut. Tentunya ini sangat mengecewakan. Kita mengeluarkan uang untuk membeli sebuah buku, tentunya bukan hanya pakai daun dan menggunakan kertas biasa untuk membelinya. Kita menggunakan uang untuk membeli buku tersebut, walaupun memang buku tersebut harganya mungkin berkisaran 100.000 atau 200.000. Akan tapi buat saya pribadi ini sangat berat sekali dan sangat berarti sekali uang segitu ya. Dan Resmond Sianipar tiba-tiba mengejutkan kita semua dan membuat kita semua kaget. Karena kata Resmond Sianipar, buku tersebut tidak benar penelitiannya dan akan ditarik, katanya seperti itu. Nah, masyarakat juga pasti tahu kenapa Resmond ini tiba-tiba 180 derajat berubah. Dulu yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu dan Gibran tidak lulus SMA pun, Resmond Sianipar dengan sangat garang mengatakan hal tersebut. Tiba-tiba penilaian Resmond Sianipar ini atau penelitiannya dianggap salah dan hanya dalam waktu beberapa hari mengatakan hal seperti itu. Tentunya kita sungguh-sungguh merasakan keanehan dan kejanggalan dengan semua itu. Dan kita semua tahu bahwa Resmond Sianipar ini mengalami beberapa kasus hukum yang sudah berjalan dan dilaporkan oleh beberapa pihak. Salah satunya kita tahu bahwa Resmond Sianipar ini sebelum mengajukan restoratif justice dan sebelum mengantongi SP3 dari Polda Metro Jaya, Resmond Sianipar dilaporkan atas dugaan ijazah palsu yang didapatkan dari Yamaguchi Jepang. Nah, hal inikah yang membuat Resmond Sianipar ini berbalik arah lalu merubah dan meriset semuanya, bahkan pikiran pun diriset. Setelah pikiran pun diriset dan berubah berbalik arah menuju ke Jokowi, meminta maaf ke Jokowi, akhirnya kita semua yang sudah mempercayai penelitian Resmond Sianipar ini, kita semua jadi kehilangan arah. Sebenarnya Resmond Sianipar ini bagaimana dan pertanggungjawaban Resmond Sianipar terhadap masyarakat yang sudah terlanjur mempercayai apa yang dilakukan Resmond Sianipar, salah satunya yaitu penelitiannya ini bagaimana, sedangkan masyarakat sudah terlanjur percaya. Apalagi mengenai tentang buku. Tentang buku tersebut tiba-tiba Resmond ingin menarik dan penelitiannya katanya salah. Nah, dugaan-dugaan kita untuk sementara ini Resmond Sianipar mengatakan seperti itu. Apakah Resmond gara-gara dilaporkan terkait ijazah palsu yang didapatkan dari Yamaguchi? Itu pertanyaan-pertanyaan kita semua. Karena ini memang masalah yang sangat serius mengenai tentang ijazah Resmond yang dari Yamaguchi yang diduga palsu. Karena apa? Resmond Sianipar keluar-keluar menuduh ijazah seseorang palsu, menuduh ijazah Jokowi palsu.
Akan tetapi jika memang itu benar, ijazah Resmond itu palsu, kenapa seseorang yang menggunakan ijazah palsu tapi keluar-keluar dan menuduh orang lain ijazahnya palsu? Tentunya itu bukan orang yang berkualitas dan tentunya itu bukan orang yang jujur. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.